Gimana ceritanya ya, sebuah kata yang dulunya keren banget, artinya inovator jenius, sekarang kok jadi identik sama kejahatan cyber? Nah, kali ini kita bakal bongkar evolusi mengejutkan dari istilah hacker. Dari yang tadinya pahlawan teknologi, malah jadi musuh publik. Coba deh kalau dengar kata hacker, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti gambaran orang di ruangan gelap, ngetik cepet di depan banyak monitor, iya kan? Gambaran ini kuat banget. Tapi, percaya nggak kalau dulu artinya itu justru kebalikannya? Oke, kalau secara resmi definisinya ya kayak gini, akses ilegal buat nyuri informasi atau nipu. Ya, definisi ini nggak salah sih, tapi ini tuh baru bagian akhir ceritanya aja. Biar paham beneran, kita harus balik lagi ke awal mulanya. Yuk kita mundur sebentar ke masa di mana hacking itu justru sebuah pujian. Sebuah era di mana kata ini tuh artinya kreativitas dan kejeniusan teknis, bukan kejahatan sama sekali. Jadi, perjalanannya ini bisa kita bagi jadi 3 era. Kita mulai dari yang pertama, fase awal yang positif, di mana jadi seorang hacker itu justru jadi sebuah kebanggaan. Dulu itu, hacking bisa diibaratkan kayak ngoprek mesin mobil. Tujuannya bukan buat nyuri mobilnya, tapi biar mobilnya jadi lebih kencang, lebih bagus. Intinya soal kreativitas, bukan kriminalitas. Mereka ini ya para inovator yang mendorong batas-batas teknologi saat itu. Tapi, ya gitu, semua berubah. Ada satu titik balik, di mana skill yang sama mulai dipakai buat tujuan yang ya jauh lebih gelap. Nah, kita masuk ke era kedua nih, era pergeseran. Disinilah citra hacker sebagai penjahat mulai kebentuk di benak banyak orang. Penyebabnya cuma satu, penyalahgunaan. Skill yang sama yang tadinya buat membangun, sekarang malah dipakai buat merusak, mencuri, dan menipu. Pelan-pelan arti positif dari hacker itu ya luntur, terkikis abis. Oke, sekarang kita sampai di masa kini. Di zaman sekarang, peretasan itu udah nggak sesimpel hitam dan putih, baik dan jahat. Ini udah jadi semacam medan perang modern yang penuh dengan area abu-abu. Selamat datang di era modern. Di era ini, garis antara pahlawan dan penjahat itu jadi super tipis, jadi kabur. Pertanyaannya bukan lagi apa yang mereka lakuin, tapi kenapa mereka ngelakuin itu. Nah, itu yang jadi penentunya. Coba kita lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi, ada peretas etis. Mereka ini dibayar buat nyari celah keamanan. Di sisi lain, ada peretas jahat yang justru manfaatin celah yang sama buat kejahatan. Skillnya sama persis, tapi niatnya 180 derajat beda. Inilah inti dari area abu-abu di zaman sekarang. Oke, kita udah kenal nih siapa aja pemainnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa sih akar masalah dari semua kerentanan ini? Sebenarnya ada 3 alasan utama kenapa dunia digital kita ini rapuh banget. Pertama, kompleksitas sistemnya. Kedua, sejarah internet itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang paling gak terduga, faktor manusia. Coba bayangin deh, jutaan baris kode yang jalanin smartphone atau laptop kita. Makin rumit sistemnya, ya makin besar kemungkinannya ada salah atau bug. Dan setiap bug itu ibarat pintu yang kebuka buat para peretas. Ini fakta penting yang perlu kita tahu. Internet itu awalnya nggak dirancang buat keamanan. Sama sekali. Dulu itu dibikin buat keterbukaan, biar para peneliti bisa saling terhubung dengan gampang. Fondasinya itu buat berbagi, bukan buat bertahan dari serangan. Nah, warisan kerapuhan dari zaman dulu itu masih kita rasain dampaknya sampai sekarang. Tapi, dari semua itu, alasan terbesar kerentanan digital mungkin bukan di kodenya loh. Seperti kata kutipan ini, kerentanan paling signifikan itu justru ada di kita sendiri, si pengguna, manusia. Nah, teknik ini namanya rekayasa sosial atau social engineering. Logikanya sederhana. Ngapain susah-susah ngebobol kode kalau bisa ngehack manusianya langsung? Dengan mainin psikologi kita, entah itu rasa percaya atau rasa takut, mereka bisa nipu kita buat ngasih kunci digital kita secara sukarela. Oke, jadi apa poin utamanya dari semua ini? Setelah kita lihat bareng-bareng soal evolusi istilah hacker, rumitnya sistem, sejarah internet, dan gimana rapuhnya kita sebagai manusia, akhirnya muncul satu pertanyaan pamungkas. Siapa yang sebetulnya paling bertanggung jawab atas keamanan digital kita? Apakah developernya, perusahaannya, atau jangan-jangan kita sendiri? Jawabannya emang nggak gampang. Tapi, dengan mulai menanyakan ini, kita sudah memulai pertahanan kita.